Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sekarang pukul 4 dini hari. Sengaja saya membuat video di jam segini untuk lebih merasakan dan merefleksikan salah satu kebiasaan orang-orang sukses, orang-orang berhasil di dunia ini adalah mereka yang bangun lebih awal, mereka yang bangun lebih cepat, bahkan mereka yang bangun dini hari. Saya akan kemukakan beberapa contoh. Misalnya ini, Barack Obama menulis buku Dreams from My Father. Dalam buku ini, Obama menceritakan kisah hidup mereka ketika tinggal di Indonesia juga. Waktu itu, kata dia, ibu saya selalu membangunkan saya pada pukul 4 dini hari. Pukul 4 dini hari, sahabat sekalian. Dan ibu mengajari saya bahasa Inggris. Karena memang Obama waktu itu di sekolah biasa di SDN Menteng, Jakarta Pusat. Tidak di sekolah internasional. Yang saya kira di SD biasa itu relatif pelajaran bahasa Inggrisnya lebih sedikit. Karena itu Obama bangun atau dibangunkan ibunya pukul 4 dini hari dan dia belajar bahasa Inggris. Tokoh kedua adalah Mr. Lee atau Lee Myung-bak. Mr. Lee ini tidak kalah sulitnya kehidupannya tepatnya di masa kecil. Dia adik-beradik sekian orang, rumahnya kecil, kehidupan orang tuanya susah. Tetapi ibunya membangun environment atau lingkungan yang sehat untuk mereka. Ibunya selalu membangunkan dia dan keluarga adik-beradiknya dan saudara-saudaranya pada pukul 4 dini hari juga. Mr. Lee menceritakan itu dalam buku autobiografinya. Membangunkan mereka adik-beradik dan ibu, kata Mr. Lee, mengajak kami membuat lingkaran. Ya, duduk melingkar, kemudian mengajak kami berdoa. Doa pertama adalah mendoakan negara, Korea Selatan. Doa kedua adalah mendoakan tetangga-tetangga. Doa yang ketiga adalah ibu mendoakan kami adik-beradik. Dan saya, kata Mr. Lee, tidak pernah mendengar ibu mendoakan dirinya sendiri. Nah, Mr. Lee ini dalam kehidupannya yang susah seperti itu, bahkan semasa SMA, dia tidak bisa sekolah pagi hari atau siang. Dia mesti sekolah malam, karena biaya sekolah malam itu relatif di sana lebih murah. Karena itu, dia selalu bekerja keras, akhirnya lulus SMA, dia menginginkan masuk universitas di Seoul University. Bahkan dia punya target, tidak muluk-muluk begitu. Targetnya cuma ikut tes universitas. Setelah itu, tidak pun kuliah tidak mengapa. Yang jelas ikut tes saja dulu, ya, masuk universitas. Tetapi itulah jalan takdir, ya. Dia berusaha lulus di Seoul University, tetapi ada saja jalannya untuk dia bisa melanjutkan perkuliahan di universitas terkemuka di Korea tersebut. Malam harinya Mr. Lee ini menceritakan, semasa saya kuliah itu, saya mesti bekerja malam. Pukul 3, bahkan setengah 3, pukul 2.30, saya sudah harus mendorong gerobak sampah di kota Seoul itu untuk biaya perkuliahannya. Dan saya, kata Mr. Lee, tidak punya waktu banyak untuk membaca. Bahkan waktu saya satu-satunya membaca, mengulang pelajaran adalah ketika satu dosen keluar dari kelas sebelum datang dosen yang lainnya. Disitulah waktu saya membaca buku. Tetapi dalam kehidupannya yang susah seperti itu, selalu saja ada jalan-jalan pertolongan dari Tuhan untuk kehidupannya. Akhirnya pada tahun 2009 lalu, Mr. Lee menuliskan dalam bukunya kisah hidup sebelumnya. Ya, Mr. Lee ini terpilih sebagai Presiden Korea Selatan dan berakhir tugasnya 2013. Tetapi kisah yang sangat menarik kalau sahabat sekalian membaca buku tersebut, judulnya adalah Tukang Gerobak Sampah Menjadi Presiden. Dan cerita berikutnya teman-teman sekalian adalah mereka yang bangun dini hari ini. Kita lihat misalnya kebiasaan istrinya Obama, Michelle Obama. Michelle Obama ini punya kebiasaan bangun pukul 4.30 dan dia sudah berolahraga. Makanya ketika tampil di publik, di halayak ramai, kita melihat tampilannya yang sangat energik sekali, sama seperti suaminya Obama. Kemudian juga contoh lainnya misalnya Tim Cook. Tim Cook ini adalah CEO dari perusahaan Apple, ya. Dia menggantikan Steve Jobs sebelumnya. Tim Cook ini menceritakan kebiasaan dia bangun dini hari itu pukul 3.45 menit, ya. Artinya dini hari sekali dia sudah bangun dan dia sudah mengecek emailnya dan dia berolahraga dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Dia bahkan menceritakan, mengungkapkan begini, waktu terbaik untuk berpikir, kata Tim Cook, adalah dini hari. Ada lagi misalnya contoh lain adalah Bob Iger, pemilik atau tepatnya CEO dari
Disney. Bob Iger ini selalu bangun pukul 4 dini hari juga. Dan dia sudah beraktivitas, berolahraga, bahkan sempat bermain golf sejenak ya untuk kebugaran tubuhnya. Dan contoh-contoh lain orang-orang sukses di dunia yang bangun dini hari itu sangat banyak. Kalau kita searching di Google, ya membaca kisah hidup mereka dan melihat kisah kehidupan mereka itu selalu mendatangkan spirit kepada kita, semangat untuk juga meneladani atau mencontoh apa yang positif dari kehidupan mereka itu dan kita terapkan pada diri. Dalam Islam misalnya, sahabat sekalian, kita membaca sejarah, Nabi Muhammad itu selalu mengirim tentara perang itu lepas subuh. Selalu dikirim pasukan perang itu selepas sholat subuh. Dan semasa dia jadi pedagang sebelum diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, Nabi Muhammad juga punya kebiasaan melepaskan kafilah dagang itu selepas sholat subuh. Itu kebiasaan yang beliau terapkan pada dirinya. Dan kalau kita membaca pola hidup Nabi, itu ada 3 waktu tidur Nabi SAW. Misalnya pertama, beliau akan tidur selepas sholat Isya. Kalau tidak ada urusan penting, dia akan tidur dan nanti bangun di tengah malam. Tengah malam itu star. Ya, di saat udaranya. Ya, secara medis memang udara antara sholat Isya dan tengah malam itu adalah udara yang sangat kotor, kualitasnya sangat rendah sekali. Kemudian udara yang sangat bersih itu adalah udara lepas tengah malam itu sampai sepertiga malam atau sampai pagi bahkan. Makanya Nabi bangun tengah malam, kemudian ibadah, berzikir, ya, kegiatan-kegiatan ritual lainnya, ya, ibadah, sampai menjelang subuh beliau tidur sejenak lagi, ya, baru nanti dibangunkan oleh Bilal selepas Bilal azan subuh di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi lepas subuh tidak ada ceritanya tidur dalam sejarah Rasulullah SAW yang kita baca. Beliau akan beraktivitas, melakukan melayani umat dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan baru nanti akan beristirahat kembali. Ini yang kita kenal dengan qailulah, ya, qalil dari kata qalil dalam bahasa Arabnya, tidur sejenak menjelang sholat zuhur, dan ini menyegarkan. Konon kabarnya, kualitasnya tidur menjelang sholat zuhur itu kali 4. Jadi kalau tidur 5 menit kualitasnya 20 menit, kalau tidur 10 menit kualitasnya 40 menit. Nah, itu yang kualitas dari qailullah atau tidur menjelang zuhur tersebut. Tetapi balik kepada yang tadi, sahabat-sahabat sekalian, spirit bangun dini hari, ya, kekuatan bangun dini hari yang selalu akan menyegarkan pikiran kita, menyegarkan hati kita. Contohlah beberapa tokoh tadi, baik tokoh-tokoh di barat maupun tokoh-tokoh di timur, ya, yang mereka membangun kebiasaan untuk bangun lebih awal, bangun lebih pagi, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Maka kebiasaan-kebiasaan seperti ini tinggal kita copy saja dan kita pastikan pada diri kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan positif dalam keseharian kita. Sahabat sekalian, saya kira ini yang saya share di dini hari sekarang ini. Mudah-mudahan ini membangkitkan kita semua untuk lebih semangat, untuk lebih spirit. Pagi-pagi itu adalah kekuatan kita. Ya, mereka yang, ada yang komen begini, mereka yang bangun pagi itu sudah mikirnya negatif, itu sulit sekali untuk membalikkan, ya, kepada yang positif. Mereka yang dibangun pagi hari itu, dini subuh itu sudah bersedih begitu, sulit kembali, ya, untuk memutar balik menjadi berpikir lebih bahagia, merasa lebih bahagia, berpikir lebih positif. Karena itu setiap hari berpikirlah positif dan bahagialah setiap hari yang kita rasakan, karena memang kita mengusahakan bangun lebih awal tadi. Saya kira ini terakhir saya mau membagi semacam pertanyaan, semacam kuis dari video saya sebelumnya, dan nanti mereka yang bisa menjawab pertanyaan ini tidak sulit-sulit, ya, tidak sulit-sulit amat menjawab, akan saya kirimi buku insyaallah. Pertanyaannya adalah, judul video saya sebelumnya adalah Bung Hatta dan buku. Nah, pertanyaan yang saya lontarkan, teman-teman bisa subscribe dulu YouTube saya dan kemudian menjawab, ya, komen, ya, di komennya silahkan memberikan jawaban di sana, jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, Bung Hatta, saya ceritakan, tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Maka Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan Bung Hatta menikah setelah itu. Nah, Bung Hatta ini pada bulan apa
pada tanggal berapa menikah, dan berapa orang anaknya. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.